Oke Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agus Rilaksono dan saya adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Saya dilahirkan di tahun 1959 sehingga usia saya sekarang 34 tahun. Kenapa Anda komplain? Umur saya. Hari ini saya berterima kasih kepada support system kita, One Vision. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk One Vision. Dan saya juga berterima kasih kepada Tiens. Berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tiens, kepada Mr. Lee Jin Yuan, karena beliau adalah orang yang punya visi besar. Oke, saya hanya ingin memperkenalkan latar belakang saya. Saya adalah seorang yang dulunya adalah orang tua saya yang pertama dari Jombang. Kebetulan saya di sini kedatangan kakak sepupu saya, itu Mbak Puni namanya. Dulu saya aja enggak mau. Sepupu saya, kakak saya ya, kalau saya ajak ya, sopo toh dedek. Sekarang dia baru tahu kalau adiknya di atas panggung, dia masih duduk di sana. Ben panas. Beliau jelas tahu karena ayah dia kakak dari ayah saya. Dari Jombang, kita tinggal di satu tempat namanya Petengan. Kenapa disebut peteng? Karena peteng terus. Nggak ada lampu. Saya pernah dulu pulang ke rumah itu naik becak kecemplung. Karena becaknya nggak pakai lampu, di sebelah kiri ada got, sebelah kanan ada got. Jadi becaknya lagi enak-enak ngajak ngobrol, tonton jebrut masuk. Disebut Petengan. Dan sampai sekarang namanya juga masih Petengan di daerah Jombang. Tapi saya tidak pernah sekolah di Jombang karena saya sejak kecil sudah lari dari rumah. Saya pergi ke Malang. Jadi waktu saya kecil ini saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena orang tua meskipun pekerjaan ada, tetapi karena gajinya juga kurang. Ibu saya juga pekerja keras karena ibu saya juga perias pengantin. Dan pada saat itulah saya mulai belajar bagaimana membantu orang tua. Bahkan saya juga pernah jualan kue-kue, tapi ternyata jualan kue-kue saya tidak pernah mendapatkan uang itu bagus untuk saya. Akhirnya cara saya untuk bagaimana membantu orang tua adalah dengan cara satu. Anda tahu, seorang yang berusia 8-9 tahun bagaimana membantu orang tua? Minggat dari rumah. Simple. Ini simple sekali. Dengan Anda minggat dari rumah berarti Anda tidak dikasih makan sama orang tua, tidak disekolahin, betul nggak? Beban orang tua berkurang 1. Disitulah saya mulai belajar bagaimana bisa menghidupi diri saya, dan saya ikut sama paman saya ikut sama kakak sepupu saya, masih family, dan saya di situ harus mencuci, harus mengepel lantai. Saya gini-gini juga floor manager Pak. Floor manager itu maksudnya ngepel lantai itu kan ngepel, itu kan floor manager ya. Dan untuk bisa sekolah akhirnya saya punya cita-cita, saya ingin lulus SMP dan SMA. Bahkan saya di SMA kelas 2 saya jadi kernet Bemo jurusan Dinoyo Malang. Dinoyo Blimbing, saya pernah jadi kernet. Dan saya juga sempat tidur di terminal. Terminal itu tempat yang paling akrab menurut saya dan tempat yang paling nyaman untuk saya. Ya karena di situ tuh banyak orang-orang yang jualan, dan untuk bisa makan kalau nggak punya duit membantu mencuci orang-orang jualan warung sehingga saya dapat makan. Tapi gini-gini saya juga lulus SMA. Saya masih ingat SMP saya lulus dengan nilai yang bagus. Saya juara kelas mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP loh. SMA kelas 1 juara 1, kelas 2 juara 4, kelas 3 juara 4 dari belakang. Jadi masih luar biasa kan. Yang penting kan bukan yang terakhir. Nah akhirnya saya sempat menunda 1 tahun. Akhirnya saya bisa masuk kuliah. Itu pun juga saya harus pergi ke daerah Probolinggo untuk jadi supir traktor. Ya jadi kalau menyupir traktor yang namanya John Deere itu saya tahu persis tuh. Untuk mekanisasi pertanian. Jadi mulai dari Jatirotong, Gringsing dan yang lain-lain, Pajarakan itu saya semua kenal semua. Asem Bagus semua saya tahu semua. Ya sampai saya ke Priari pulang, dan saya kumpul ke mana, akhirnya saya masuk di kuliah. Dan ternyata pada saat saya kuliah saya menjadi mahasiswa yang paling hebat masa itu. Saya menjadi mahasiswa, kalau rata-rata orang kan lulus S1 itu biasanya kan 3,5 tahun, 4 tahun ya, betul nggak? Saya lebih hebat dari mereka. Karena saya untuk menyelesaikan kuliah saya 9,5 tahun. Bukan hebat. Artinya saya menjadi manusia yang terpandai dan expert. Kalau orang baca Quran itu khatam udah berapa kali, betul nggak? Karena harus mengulang pelajaran berkali-kali kan. Yang nggak lulus diulang lagi, berarti kan hebat ya toh. Nah oleh karena itu berikan tepuk tangan untuk saya.
Nah Bapak Ibu, pengalaman yang menarik bagi saya adalah pada saat saya terlunta-lunta, pada saat saya punya bisnis di Surabaya dan saya bankrupt, saya lari ke Jakarta. Dan saya lari ke Jakarta, saya ditolong dengan girlfriend saya atau pacar saya yang saya pacari karena dia memang orangnya pinter untuk berjualan pada saat itu. Jadi di tahun 88 akhir itu saya berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta itulah saya mulai meniti karir saya. Padahal tahun 77 saya masih ingat, 76 saya masih ingat saya ke Jakarta waktu SMA. Tadi foto saya yang culun tadi, yang ganteng tadi, yang kurus-kurus itu ya. Dulu tuh kalau yang namanya kurus-kurus kayak gitu tuh di Malang itu paling ngetop. Wow, kalau bungkuk kurus itu itu top dulu. Saya termasuk orang itu juga, jadi kurus. Berat badan saya waktu itu 48 kilo dan berkumis saya. Karena kumisnya jarang-jarang dipotong aja. Jadi nggak ada yang istimewa dari saya, karena banyak gadis yang menolak saya, bahkan beberapa orang yang sudah mau saya lamar juga ditolak. Banyak sekali. Karena ya madesu, masa depan suram. Kalau dia tahu masa depannya seperti ini mungkin nggak kali ya. Ya itu ceritanya. Jadi pada saat saya mengalami kebangkrutan, saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ini saya belajar untuk mengenal kota, dan bagaimana cara mengenal kota, dan bagaimana bisa menguasai, dan bagaimana bisa menaklukkan Jakarta. Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa hal yang perlu harus Anda ketahui. Yang pertama adalah kenalilah kota itu. Setelah Anda sudah mengenali kota itu, Anda mulai mengikuti apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang di tempat itu. Jadi petua orang tua dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu betul-betul saya terapkan. Dan disitulah saya mulai mengenal bahwa performance seseorang itu menentukan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Ya, contohnya, Anda bisa bayangkan bahwa pada saat saya mengalami kebangkrutan di tahun 88, saya mengalami kebangkrutan. Pada saat itu saya sudah bisa membeli sebuah mobil, saya bisa membeli sebuah mobil BMW, dan saya bisa membeli sebuah mobil Grand Civic tahun 87. Dan saya tidak punya apa-apa di tahun 88, dan habis semua. Dan saya berangkat ke Jakarta, dan saya lulusan sarjana, dan saya pernah sekolah di Mastral. Artinya saya juga pernah jadi orang sekolahan, kuliah ya. Tapi saya harus melakukan sesuatu yang kadangkala tidak orang terpikir bisa melakukan itu. Saya diundang ke Jakarta, dibantu oleh pacar saya untuk datang ke Jakarta, dan saya dibiayai. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang membuat saya tidak bisa tinggal di situ karena apa? Pacar saya menyuruh saya tinggal di rumah pamannya dan harus bantu bersih-bersih juga. Sudah nggak ada angkanya, performance-nya udah nggak ada. Nah, saya harus menahan diri saya untuk bisa melakukan itu. Sudah nggak ada postur. Pada saat itu saya memutuskan untuk sekali lagi saya ngomong sama pacar saya, kamu percaya dengan saya nggak? Karena kita dalam sesuatu hal kita harus membuat orang lain percaya dengan kita dulu. Kamu percaya dengan saya enggak? Lihat muka saya, percaya enggak? Begitu dia sudah mengatakan percaya, ya sudah. Saya punya planning seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi planning ini membutuhkan biaya, dan saya nggak punya biaya itu. Karena istri saya pada saat itu dia menjadi chief accounting di satu perusahaan, di staff accounting dulu. Karena istri saya ini kebetulan lulusan Brawijaya, cum laude. IP-nya hampir 4, lulus brevet A, brevet B, brevet C, pajak. Dan dalam waktu singkat beliau menjadi chief accountant dan akhirnya menjadi direktur finance di sebuah perusahaan kayu lapis. Saat itu istri saya di tahun 88, saya masih ingat gajinya dia 375, itu udah besar zaman itu. Dan saya orang yang tidak punya pekerjaan, habis bankrupt. Nah, saya waktu itu memutuskan, saya kalau gitu saya harus pindah dari tempat ini karena nggak ada postur. Nah, saya akhirnya pindah, saya kos di satu tempat, dan akhirnya dari kos yang cuman pakai triplek, kalau malam kadang-kadang bau kamar mandinya itu menusuk, dan saya punya kasur memang sudah kayak matras. Jadi kalau sudah tidur udah nggak bisa miring karena dari kapuk dulu ya. Jadi udah jeglong tengahnya itu, ya udah tidur gitu. Tapi itu membuat nyaman, meskipun nyamuknya banyak di Jakarta. Dan saat itu saya memutuskan untuk menjadi seorang surveyor. Surveyor saya apa? Adalah saya minta, setiap hari saya minta jatah dikasih uang 10.000. 10.000 itu untuk keliling Jakarta, naik bus dari ujung ke ujung dan makan. Cukup, harus cukup. Dan akhirnya saya mengenal sebuah tempat, dan akhirnya dalam waktu singkat saya mengenal Jakarta semua. Mulai dari Grogol, Cililitan, semua saya kenal. Hanya naik bis setiap hari.
Nah, tapi untuk naik bis setiap hari ini saya harus mempunyai satu performa yang bagus. Dan saya adalah ahlinya orang yang pandai mencuci baju dan mensetrika. Karena sejak kecil dulu saya ikut orang pintar setrika. Oh, kalau setrika saya pintar. Ini nggak boleh. Terus supaya tidak sini tidak gilap-gilap harus dipakai lapisan. Oh, saya pandai. Expert di bidang itu. Nah, di saat itulah saya mulai mengenal balik. Kalau Anda mau dipercaya dengan orang, kalau Anda mau dilihat penampilan Anda, kalau Anda mau dipercaya dengan orang, Anda harus mempunyai penampilan yang bagus. Meskipun saya memberikan tampilan yang bagus untuk diri saya pakai setrika dan saya tanya waktu saya jemput pacar saya mau berangkat kerja, saya jemput dengan dia, kebetulan dia dapat fasilitas karena mau dikasih fasilitas mobil. Jadi saya jemput dia pertama kali, akhirnya saya antar dia. Pakai mobil dia ditaruh di kantornya. Karena kalau nggak dibawa mobilnya pulang dia nggak dikasih. Jadi saya jemput dia, nanti pulangnya pasti saya jemput. Ditanyain sama Om, Dek, kamu sekarang udah kerja? Oh iya Om, udah kerja Om. Di mana? Surveyor. Kan survei. Nah disitulah saya menemukan sebuah tempat yang luar biasa waktu itu. Karena saya bingung, saya mau bisnis apa? I'm a graduate from university. And I got my master also. S2 loh gini-gini. Bukan SD SMP enggak, S2 bener-bener gitu ya. Saya melihat ada seseorang bapak-bapak yang lagi memasrah dan dia jualan cendol. Saya perhatikan, 3 hari saya perhatikan. Mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 3 selalu habis. Dan saya tanya, Pak, rumahnya di mana? Oh, saking Wonogiri Mas. Nah sama teng Budi, Surabaya Mas. Kayak gini jualan kayak gini dapat untung banyak enggak? Alah, lumayan rahasia tuh Mas. Saya penasaran mulai dari pagi, mulai dia datang saya ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Loh, banyak juga. Satu gelasnya 500. Akhirnya Pak, mbok saya dibelajari bikin cendol. Akhirnya bantu saya, oke boleh pun. Boleh. Akhirnya saya belajar cendol dan akhirnya saya bisa menjual cendol. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menjual cendol ini, hal yang paling sulit untuk saya lakukan pada saat itu adalah merubah mental saya. Mental yang dulunya mungkin pengen jadi pegawai, karyawan dan yang lain-lain, sekarang mental jualan kaki 5. Wes gak ada postur sama sekali. Tapi apa begitu saya mulai pelajari, jadi pada saat saya menjual cendol ini kebetulan ada teman saya SMA datang ke Tanah Abang. Saya langsung pakai topi gini. Loh kok seperti saya kenal sampean Mas ya? Ini Mas Agus. Oh bukan. Saking Malang, oh bukan. Saya dari Wonogiri Mas. Tapi begitu saya sudah mulai melihat penghasilan saya, Bapak dan Ibu sekalian, satu hari saya bisa menjual 800 gelas sampai dengan 1000. Jadi pada saat itu saya punya penghasilan atau punya income 400.000 rupiah per hari. Dan untungnya cendol itu 50%, 100% Pak. Jadi kalau modalnya 200 ya dapat 400. Istri saya kumlot. Gajinya 375.000 per bulan. Saya penghasilan satu hari 400.000 rupiah dan saya masih pakai celana pendek dan saya masih pakai kaos jualan cendol. Akhirnya saya melihat membuka realitas, saya buka topi saya dan saya buang. Saya bilang, I don't care. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini Anda siap membuka itu, membuka topi Anda? Belum tentu. Begitu sudah ditanyakan, nyambut gawenya di mana? Oh, multi level. Enggak kok Mbak, ini cuma iseng-iseng aja ikut multi level. Ya toh? Iya Pak ya. Saya membuka topi saya dan saya katakan pada diri saya nggak peduli saya lulusan universitas, saya nggak peduli saya master, yang paling penting adalah realita dalam 1 tahun bisa nggak saya membeli rumah. Dan ternyata dalam 1 tahun saya sudah membuka 3 cabang dan dalam 1 tahun saya bisa membeli rumah. Waktu itu harganya 36 juta. Dan rumah yang saya beli pada saat saya datang terakhir kemarin dijual lagi dengan harga 1,8 miliar. Artinya dalam 1 tahun saya bisa mempunyai penghasilan 1,8 miliar saat sekarang ini hanya karena jualan cendol. Dan I'm not a manager, I'm not the staff of the company, I'm not the employee. Dan saya penjual kaki 5. Zaman itu kalau disamakan dengan hari ini, di-compare dengan hari ini sama. Jadi apa yang salah dengan pekerjaan Anda sebagai seorang network marketing? Bapak Ibu sekalian,
Perjalanan kehidupan saya akhirnya dalam tempo 2 tahun saya membuka because I'm an engineer, dan saya akhirnya membuka sebuah perusahaan kontraktor. Tapi apakah perusahaan kontraktor itu juga bisa menjamin orang-orang? Oh yes. Kalau Anda sekarang mau naik pangkat, mau dari manajer atau dari staf, mau jadi direktur itu gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Ya Anda boleh belajar dengan saya, gampang. Jadi kalau sekarang Anda supervisor atau Anda seorang staf ya rendahan gitu mau jadi direktur gampang Pak. Gampang, tinggal Anda pergi ke notaris, buat satu PT, angkat diri Anda menjadi direktur, selesai udah, Anda pasti direktur. Gampang kan? Dan saat itu penjual kaki lima langsung bisa menjadi seorang direktur, karena saya membuat PT dan direkturnya adalah saya. Dan shareholdernya adalah istri saya. Dan teman saya. I'm a director. Dan saya cukup bangga dengan itu, begitu ketemu dengan teman-teman, masih ada kendala-kendala, wah ini jualan itu tetap saya pertahankan dan saya menjadi seorang direktur, ketemu dengan teman-teman yang saya sodorkan pasti kartu nama. Friend. Oh, apalagi kalau lagi ketemu sama teman-teman sekolahan ya, alumni ya, barengan gitu ya, reuni gitu ya. Kamu di mana kerjaannya? Sambil mulutnya monyong. Tapi kalau Anda ketemu dengan teman-teman alumni, berani nggak Anda menunjukkan bahwa independen distributor Tian disembunyiin paling ujung nanti? Betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Ngaku saja. Ini masalah. Ini problemnya adalah mentality problem. Jadi kesiapan mental kita ini kadang-kadang nggak cukup. Bapak dan Ibu sekalian, pengetahuan ini tidak pernah diajarkan di sebuah universitas di seluruh dunia. Hanya satu university yang mengajarkan tentang network marketing, namanya adalah Harvard University. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai seorang kontraktor, saya tahu bahwa penghasilan kontraktor itu adalah penghasilan yang sebetulnya menghilangkan banyak peluang-peluang bisnis yang lain, banyak peluang-peluang income yang lain. Jadi tidak mengecilkan seorang kontraktor. Saya tahu, Anda tahu kan tadi gambar saya. Jadi tanah yang seperti itu saya bisa merubah menjadi jalan yang bagus, itu kontraktor. Lama-lama kontraktor kalau dia tidak eksis, kalau dia betul-betul tidak bisa bagus ya, lama-lama jadi kontraktor benar, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, pindah-pindah kontrakan maksudnya. Dan seorang yang mempunyai penghasilan besar tetapi disibukkan dengan sebuah kesibukan, dia akan kehilangan banyak peluang yang sebetulnya bisa membuat kenaikan properti dia bisa menjadi lebih. Coba Anda bayangkan. Tiap bulan ribut, sibuk. Ada kontrakan sana, ada kontrak sana, ada kontrak sana, kontrak sana. Dia kehilangan. Padahal sebetulnya ada banyak peluang di samping kanan dan diri dia, di kanan dan kiri dia. Itu banyak sekali properti yang bisa menghasilkan uang yang begitu luar biasa. Tapi dia tidak mau menginvestasikan uangnya untuk properti. Karena for a long time. Anda tahu sekarang, saya punya teman di daerah Tarakan, donenya dari Bapak Haji Agus. 2007 dia membeli sebuah tanah yang harganya 2,8 miliar. Di tahun 2012 kemarin akhir, tanahnya ditawar orang 20 miliar. Hanya 5-6 tahun saja, dia sudah bisa menghasilkan kurang lebih 18 miliar. Kalau dibagi dengan 5 tahun atau dibagi dengan 6 tahun, 18 dibagi 6 tahun, Pak, sama dengan dia punya penghasilan berapa? 3 miliar setiap tahun. Satu bulan 280 juta setiap bulan. Dan dia selama 18 tahun dia tidak melakukan apa-apa, dia sudah cukup, dia sudah tercover dengan 280 juta rupiah per bulan. Gila nggak? Kontraktor banyak kehilangan kesempatan yang seperti itu karena kesibukannya. Nah, siapa orang-orang yang sesungguhnya nanti akan punya uang banyak dan propertinya banyak? Orang-orang yang menghasilkan uang tapi tidak punya pekerjaan. Tetangga ada jual rumah, Pak, ada tanah murah, sebetulnya Anda banyak ditawarin seperti itu. Wih, murah loh, jadi murah loh, tapi piye kan duit. Belilah untung. Jadi jangan menjual untung, tapi beli untung. Orang yang kepepet duit seperti itu kita tawar dengan harga, investasikan. Tapi orang-orang yang punya kesibukan bisnis, dia akan tidak mau untuk menginvestasi ini karena dia berpikir bahwa bisnisnya akan mempunyai hasil yang lebih. Dia berpikir, nggak punya kerjaan daripada nganggur. Ayo lihat. Mas murah ya Pak, mas yo saja ini kurang nggak perlu Pak, tapi kalau untuk Bapak ya nggak apa-apa lah, kalau mau harga sekian boleh, simpen aja, nggak ada kerjaan, kita ini nggak ada kerjaan. Oleh karena itu sejak tahun 2005 saya sudah menginvestasikan uang saya untuk properti, dan kenaikan properti saya sekarang sudah hampir mencapai 10 kali lipat. Gila, ini income tambahan daripada Tiens, Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi saya membaca sebuah buku, orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang bisa mengcover kebutuhan hidupnya sehari-hari dari cucunya income. Wih, keren Pak. Lah kalau Anda masih mengcover kehidupan Anda setiap hari dari income utama Anda, itu belum kaya Pak. Mau pakai mobil BMW, pakai Mercy, belum. Tapi kalau mobil Anda Innova, tapi seluruh kebutuhan kehidupan Anda di cover dari cucunya income, barulah Anda menjadi orang kaya. Di bisnis ini kita diajarkan, kita sudah freedom dalam pikiran, tapi kita sudah freedom dalam income. Apa yang kita lakukan? Kita akan melihat begitu banyak peluang yang tidak perlu dijagain. Beli rumah dijagain nggak? Enggak. Beli tanah dijagain? Enggak. Tetap aktivitas ditien, tanahnya biarin, lupain aja deh. Tapi seorang yang punya kesibukan setiap hari di dalam kehidupannya, dia tidak bisa. Dia pikirannya akan terbelenggu dengan project ya, terus unwasing, terus. Saya belajar banyak dari bisnis ini. Saya belajar banyak. Jadi di bisnis ini bukan hanya sekedar Anda mendapatkan uang, tapi pergunakanlah waktu-waktu efektif Anda. Waktu efektif mungkin tidak efisien, tapi efektif Anda untuk bisa membuat properti Anda bisa naik. Orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang mempersiapkan propertinya untuk masa depan. Hanya orang-orang networking aja yang punya kesempatan itu. Dia dapat duit terus nganggur, kan nganggur. Banyak peluang yang datang ke tempat Anda, tapi karena kesiapan kita yang tidak ada, kita kehilangan banyak peluang itu. Murah sih murah, tapi kalau nggak ada duitnya, cash on hand. Begitu Anda punya cash on hand, every month cash on hand, kumpulin aja. Begitu ada peluang bagus, ambil. Sewain, kontrain, jual, sewain, kontrain, jual, selesai. Memang kenaikannya tidak seperti orang-orang yang berbisnis ya. Berbisnis memang tiap bulan kelihatannya, tapi begitu itu sudah mulai kelihatannya, wah Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Saya mau bagi kepada Anda semuanya. Jadi saya berbicara di sini bukan karena saya hanya karena uangnya saja. Uang nggak usah nanya lagi deh. Udah nggak perlu berpikir tentang kehidupan cost of living gitu loh. Anak saya aja yang satu tuh 25 juta Pak setiap bulan. Yang kedua tahun depan juga sama, karena anak saya yang sekarang yang satu di Australia, sebentar lagi yang satunya mungkin ke Jerman. Satu bulan 25, dua orang tuh 50 juta. Belum yang lain. Jadi kalau saya mau ngomong berapa penghasilan saya, nggak etis lah ya, nggak sopan ya. Dan semua ini terakumulasi pada saat saya menjalankan DTN. Pada saat saya menjadi seorang kontraktor di tahun 92, saya bankrupt di tahun 97 karena krisis. Saat itu, karena saya tidak mempersiapkan, karena semua properti saya yang saya punya semuanya utang di bank dalam bentuk dolar, dan saya nggak mampu untuk membayar. Karena pada saat itu kalau saya mempunyai uang, karena inflasi yang begitu tinggi, begitu bunga bank sudah mulai tinggi, siap-siaplah Anda beli properti. Ini belajar. Kenapa beli properti? Karena properti itu nggak perlu dijalankan. Kalau Anda mau buka usaha bengkel lagi, wah mumet pikirannya. Mending networking Tian dijalankan, tetap duitnya yang di sini masuk di sini. Tian, tanah itu kan cuma yang penting dipagerin aja, selesai sudah. Kasih nama di situ, ini milik. Tidak ada yang mau kutik-kutik, ya toh. Sekarang jangankan di sini Pak, Mojokerto itu tanah di pinggir jalan udah berapa sekarang? Dulu 200.000 gak gelem. Sekarang 2 juta mana mau orang? Jual nggak mau, 3 juta, 4 juta. Berapa tahun? 5-6 tahun, 10 tahun perkembangan properti luar biasa. Dan kita kehilangan banyak kesempatan karena itu. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menceritakan betapa susahnya saya menjalankan bisnis Tiansi. Susah. Saya nggak ngomong gampang, susah. Tapi kesusahan saya menjalankan Tiansi ini sebetulnya tidak sebanding dengan kesusahan pada saat saya bankrupt di usaha yang konvensional. Kesusahannya di sini saya tidak akan sampai kolaps, saya tidak akan punya stressing yang sangat tinggi. Saya hanya capek, saya hanya lelah saja. Begitu saya tidur, saya selesai. Dan saya punya dengan semangat yang menggebu-gebu. Karena dream saya jelas. Karena ending saya lihat jelas. Karena saya melihat di Tiansi ini bukan 5 tahun ke depan, tapi 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Banyak teman-teman yang semuanya melihat di Tiansi ini hanya 1 tahun, 2 tahun, 3. Euforia aja. Nggak akan selesai Pak. Banyak teman-teman leader-leader yang di Tiansi juga sudah mulai berpindah ke sana kemari. Saya tahu. Saya katakan pada mereka fokus. Nah ada beberapa tips, ada 7 hal yang perlu harus Anda lakukan di dalam bisnis ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat pertama kali saya menjalankan bisnis ini tahun 2001 ini, saya sudah pernah kebelegong dengan sebuah bisnis yang namanya Money Game. Bisnis ini mengefek saya di tahun 2001, sehingga di tahun 2001 mulai di bulan Juni saya nggak aktif sampai dengan hampir 1 tahun. Dan saya kehilangan banyak peluang. Saya baru aktif di bulan Februari tahun 2002.
di bulan Februari. Donen saya waktu itu baru jalan di bulan Maret, dan waktu itu saya jalan ke daerah Manado, dan terakhir saya berjalan ke tempat yang bernama Palu. Di Palu ini ternyata bahwa efek dari bisnis money game yang saya jalankan itu membawa masalah besar di dalam keluarga saya. Saya dihadang dengan puluhan orang yang sebetulnya mereka hanya mencari kambing hitam saja, karena saya tidak kenal dengan orang-orang sebetulnya, dan saya tidak pernah ketemu dengan mereka-mereka, dan sampai di sana akhirnya kita berhantam dan ada yang luka tangannya, dan akhirnya kita jadi urusan polisi. Di urusan polisi saya yang menjadi pelapor, saya melaporkan, tapi ternyata saya dilaporkan lagi. Akhirnya saya sempat ditahan di kepolisian. Waktu pengacara saya datang, polisinya nggak berani menahan saya karena apa? Pak, Bapak tidak ada kasus yang bisa menjerat Bapak, karena Bapak tidak pernah terima uang, Bapak tidak pernah mengenal mereka, dan Bapak tidak pernah datang ke sana. Hanya mereka mencari kambing hitam aja. Tapi untuk pengamanan Bapak, kalau Bapak mau keluar silahkan, tapi kalau Bapak mau diamankan, Bapak tolong tinggal di kantor polisi. 1 bulan lebih Pak saya tinggal di polisi Pak, makan tidur di situ. Sekarang saya bisa ketawa, dulu nggak bisa, stresnya setengah mati. Mereka bernegosiasi dengan saya, minta untuk diganti duit sekitar kurang lebih sekitar 3 miliar. Gila. Ketemu dengan mereka saya enggak. Tapi mereka adalah victim, mereka adalah korban-korban. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, saya banyak pengalaman di situ. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya saya berani bernegosiasi karena pada saat itu saya mendengar kabar dari kakak saya bahwa ibu saya jatuh dari kamar mandi dan kakinya patah. Tepat 42 hari akhirnya saya negosiasi dengan mereka, dan saya memenuhi tuntutan mereka meskipun saya negosiasi sampai dengan mentok. Polisi mengatakan, oke Pak Agus, jalan. Pada saat saya sudah berikan uang, orang yang nuntut saya langsung, Pak saya akan mengantar Bapak ke airport. Gila nggak? Tapi orang yang menuntut saya sekarang juga dia dituntut lagi, karena uang yang saya berikan sama dia nggak diberikan sama orang-orang. Lari dia dari tempat situ. Masalah yang paling pelik adalah Bapak Ibu sekalian bukan cuma sana, karena begitu kasus yang mulai di sana, orang-orang yang dulunya sudah tidak mau ribut-ribut sekarang sudah mulai menjadi kambing hitam dan mendatangi rumah saya. Gila nggak? 30 orang datang, setiap hari datang ke rumah saya dan mau menculik anak saya. Pada saat saya menceritakan di depan Anda, saya pasti menangis Pak. Saya terpaksa negosiasi karena ibu saya jatuh, dan saya paling sayang dengan ibu saya. Istri saya terpaksa saya suruh mengungsi dengan anak saya, membawa mobil berangkat dari Jakarta menuju ke Lampung. Rumah saya diobrak-abrik orang, didatengin 30 orang. Pak RT cuma mengamankan rumah saya dan saya katakan udah pergi. Dan waktu saya pulang dari sana, saya datang ke rumah ibu saya dan saya ngomong sama ibu saya, Ibu saya mohon maaf. Saya menangis Pak. Saat dimana saya sudah mulai merintis Tiansi, betul-betul saya merintis, saya dihadapkan dengan satu masalah. Ibu adalah orang yang paling saya sayang. Saya pamit dengan ibu saya dan saya pulang ke rumah saya, ke rumah istri saya. Istri saya juga menahan, udah nggak usah jalankan Tiansi lagi. Saya mencoba, saya membeli dengan uang saya membeli sebuah tanah di daerah Lampung sana untuk membuat satu pabrik air. Udah saya sempat beli, sampai sekarang masih ada. Dan saya bilang, jiwa saya nggak di situ, saya nggak bisa. Saya cuma ngomong berikan waktu 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun saya gagal di dalam Tiansi ini, saya akan kembali. Untuk mendapatkan izin itu susah Pak. Anda tahu Pak, yang paling membuat saya menangis dan membenturkan kepala saya pada saat di bulan Mei. Saat di bulan Mei saya datang ke sebuah pertemuan, 13 donen saya mendapatkan reward dan saya belum dapat apa-apa. Saya duduk paling belakang dan tidak ada satu orang pun yang kenal dengan saya, bahkan saya diusir karena nggak punya tiket. Bukan mudah Pak. Untuk orang seusia saya 42 tahun, 43 tahun, bukan hal yang mudah Pak. Anak saya harus saya pindahkan ke sebuah sekolah yang dia nggak mau sekolah selama 3 bulan. Saya tetap bertahan because my dream. Karena saya punya impian yang begitu kuat. Impian saya punya satu. I'm not a loser. I'm a winner. Saya akan buktikan bahwa Agus bukan seorang yang mudah dipatahkan hanya dengan masalah seperti itu. Saya akan tetap. Oleh karena itu saya minta izin dengan istri saya. Dan istri saya memberikan 1 tahun. Batas 1 tahun. Saya harus melakukan. Keterpaksaan. Saya harus fight. Saya berangkat. Saya pernah saya tinggal di satu tempat di Karah sana. Saya kos dengan 600.000 rupiah. Saya membawa mobil Panther 1. Dan setiap hari, setiap malam saya pulang jam setengah 11, jam setengah 12. Saya tidur jam setengah 2 dan saya bangun jam setengah 5 pagi. Saya berangkat
Setiap hari selama 6 bulan. Saya drive sendiri, saya dengan 3 orang waktu itu. Di belakang saya itu semua laundry saya. Karena keterbatasan uang juga, saya mencuci sendiri. Saya hanya mengatakan saya tidak mau mengambil uang dari kamu, cuman mau mengambil uang dari bonus, cukup gak cukup, ya ini yang saya harus lakukan. Saya harus bisa bertahan selama 1 tahun. Tepat di bulan Oktober saya perjalanan pulang dari Bali, saya berhenti di Pasir Putih, saya belum tidur 2 hari. Saya mendapatkan telepon dari Tianxi bahwa Pak Agus punya paspor. Saya bilang saya punya tapi mungkin sudah mati. Ada apa gerangan? Pak Agus tolong dipersiapkan paspornya untuk diperbarui dan Anda harus berangkat di bulan November ke Berlin untuk mendapatkan penghargaan Anda. Tujuh bulan saya fight, tempaan demi tempaan setiap hari. Masalahnya bukan hanya karena pekerjaannya, masalahnya bukan karena saya lelah, tapi karena saya jauh dari istri dan saya jauh dari anak. Tapi demi sebuah impian. Saya harus lakukan. Saya sudah pernah merepotkan istri saya sudah pernah merepotkan mertua saya. Saya tidak mau menjadi seorang suami, saya tidak mau menjadi seorang menantu yang nantinya akan menjadi beban pikiran bagi istri dan mertua saya. Saya harus fight. Saya harus memenangkan pertandingan ini, or die, atau mati. Dream saya. Saya percuma hidup dengan sebuah beban bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk keluarga saya. Lebih baik saya berjuang, lebih baik saya melakukan ini dengan sungguh-sungguh sampai dengan saya berhasil. Oleh karena itu mobil pertama saya bukan tidak punya mobil, saya punya Mercedes, saya punya BMW sebelum saya menjalankan bisnis ini. Saya simpan semuanya, saya nggak mau pakai, saya pakai Panther. Dan setelah saya mendapatkan mobil itu, saya mendapatkan satu hadiah karena uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit saya belikan rumah di Malang. Itu rumah pertama di Malang saya beli. Harganya waktu itu 375 juta dan sekarang harganya kurang lebih sekitar 1 miliar lebih. 1 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, impian. Saya mau tanyakan kepada Anda seberapa kuat impian Anda. Kalau Anda mempunyai satu impian yang begitu kuat, tidak ada satu orang pun yang bisa matakan Anda. Hanya ditolak. Kita paling-paling hanya ditolak dengan orang. Tapi Anda masih bisa pulang ke rumah ketemu dengan anak dan istri. Mungkin sebagian daripada Anda. Tapi saya pulang ke rumah, saya harus berhadapan dengan teman-teman semua. Dan saya harus menelepon istri saya. Saya nggak berani pulang. Itu komitmen saya. Saya harus lakukan. Selesai. Pokoknya yang penting dapat mobil dulu. Fine. Tiap hari jalan, Pak. Tidur cuma 3 jam, 4 jam. Setiap hari. Dan saya bisa lakukan itu. Kalau saya yang 42 tahun bisa lakukan, Anda yang lebih muda, pasti Anda bisa lakukan lebih daripada saya. Akhirnya setiap tahun saya tidak pernah miss daripada reward. Tahun berikutnya saya dapat reward, tahun berikutnya saya dapat reward, dan tahun berikutnya saya reward. Hanya 1 tahun yang Tianxi tidak membagikan apa-apa. Tapi setiap tahun kemudian saya tetap dapat reward. Saya nggak pernah miss reward saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya lakukan itu karena saya ingin men-challenge diri saya menantang diri saya menantang. Saya ketakutan saya yang paling hebat di dalam kehidupan saya adalah kalau saya kehilangan self confidence, kalau saya kehilangan rasa percaya diri, saya akan mati. Mungkin saya akan bernapas, tapi hidup tak ada guna, nggak ada antusias dalam hidup. Ini challenge, Pak. Bagi anda orang Surabaya, saya juga kelahiran Jawa Timur, Pak. Saya masih ingat semangat kepahlawanan dari kota Surabaya. Apakah sekarang kota-kota Surabaya sudah tidak menjadi semangat seperti dulu lagi? Tidak berani fight. Sekarang Anda bukan melawan penjajah, tapi Anda melawan kemiskinan, melawan sesuatu yang tidak bisa membuat diri Anda menjadi apa-apa, melawan sesuatu yang membuat diri Anda terpuruk. Anda sekarang berjuang untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan bahwa Anda adalah orang yang layak menjadi pasangan istri Anda, menjadi pasangan suami Anda, menjadi ayah dan ibu daripada anak-anak Anda. Anda harus mempunyai kebanggaan untuk itu. Ini yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tantang diri Anda. Dream. Anda believe. Percaya.
Anda harus percaya bahwa Anda yang nanti naik ke atas panggung, Anda yang suatu ketika akan bisa mendapatkan semua reward, bukan orang lain. Percaya saja nggak cukup, tapi yakin, hakul yakin bahwa sesungguhnya Anda adalah mempunyai jiwa-jiwa pemenang, dan Anda suatu ketika adalah menjadi pemenang untuk naik ke atas panggung ini. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya, ada sebuah sirkus. Sirkus ini memberikan sebuah atraksi, yaitu orang berjalan memakai sepeda di atas tali. Dan seorang pemain sirkus dia mengatakan seperti ini, saya akan mencoba untuk naik tali. Ting, 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 ting. Akhirnya dia sampai di seberang dan tepuk tangan membahana. Apa yang terjadi? Pemain sirkus ini mengajak orang lain, partner dia, seorang wanita yang sangat cantik, untuk duduk di atasnya, dan dia menaiki. Penonton sudah mulai tegang. Kenapa? Karena dia bilang seperti ini, tolong pengaman di bawahnya diambil, jaring di bawah diambil, dan dia menaiki. Penonton tegang. Akhirnya dia sampai ke tujuan, dan penonton tepuk tangan, dan MC mengatakan, Bapak Ibu sekalian, pemain sirkus ini adalah pemain yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa, sudah bermain di beberapa negara. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah Anda percaya bahwa dia seorang pemain hebat? Ya betul, percaya. Tepuk tangan semuanya. Suatu ketika pemain ini turun ke bawah dan mengajak Anda, tolong di bawah dikasih batu-batu. Apa jawab Anda? Karena Anda tidak yakin. Hari ini orang yang mengajak Anda di bisnis ini mungkin punya pengalaman di bisnis ini. Beliau sudah melakukan, beliau sudah mendapatkan satu reward. Banyak upline Anda yang di sini sudah membuktikan. Upline Anda adalah orang yang sudah punya pengalaman di bisnis ini. Mengajak Anda untuk naik melalui sebuah perjalanan. Anda menolak. Karena Anda tidak yakin bahwa diri Anda suatu ketika adalah pemenangnya. Anda percaya TNC hebat, percaya TNC bisa memberikan reward, percaya, oh top TNC, oh percaya kalau banyak leadernya dapat, percaya. Pertanyaannya adalah kamu. Saya jadi penonton aja Pak. Yang ketiga, fokus. Fokus ini penting Pak. Dalam fokus ada sebuah cerita lagi. Pak dokter, masih ada rumah sakit di Lawang Pak? Ada kan? Di Lawang itu rumah sakit jiwa namanya ya. Betul ya? Nah di sana ada pasien namanya Hengki Pak. Mohon maaf kalau ada namanya Hengki di sini. Nah di situ tuh ada peraturan, orang-orang di situ kadang-kadang ada orang yang gila dan orang yang tidak gila. Nah untuk bisa keluar dari situ biasanya dikasih wawancara dulu, dites dulu, apakah layak ini dikeluarkan di masyarakat. Nah kebetulan rumah sakit itu si Hengki kebetulan waktu dipanggil, Hengki datang. Ditanyakan pertanyaanku, kenapa kamu kelihatannya marah? Sekarang kamu akan melakukan sebuah tes sebelum kamu dikeluarkan di masyarakat. Hengki, saya mau tanya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu keluar dari rumah sakit ini? Saya kalau keluar dari rumah sakit, saya akan membeli ketapel, saya akan pecahkan jendela kaca semua yang ada di rumah sakit ini. Kalau ada si dokter, Anda mau keluarkan nggak? Masih gila. Masuk. Hengki masuk ke kamar ketemu Amir. Loh, Hengki kok kamu nggak jadi keluar? Habis dokternya nggak mau keluar. Kamu ngomong apa? Saya ngomong kayak gini. Kamu gila, orang gila ngomong gila. Kan teman semarga ini kan gila. 6 bulan kemudian, dokter yang sama ngetes Hengki. Hengki, Pak dokter ya, mau dites ya? Oh ya. Mau tanya apa Pak dokter? Hengki, kalau kamu keluar dari rumah sakit ini kira-kira yang kamu lakukan apa? Saya kan normal Pak dokter. Iya. Sudah bertahun-tahun di sini Pak dokter. Iya, jadi kamu cari, saya akan cari perempuan. Dokternya langsung yes. Terus apa yang kamu lakukan dengan perempuan itu? Saya akan ajak jalan-jalan Pak dokter. Terus saya akan booking hotel. Loh, terus kamu buat hotel? Iya. Kamu masuk ke hotel? Iya. Terus kamu apain? Saya akan masuk ke kamar hotel. Saya akan kunci hotelnya. Terus apa? Saya lepaskan bajunya satu persatu Pak dokter. Terus dokternya makin semangat. Terus saya akan lepaskan BH-nya dan saya buat ketapel untuk mecahkan kaca-kaca di jendela itu juga. Kan BH juga bisa jadi ketapel. Yang di sana sudah
sudah mulai merinding di sana. Orang gila aja bisa fokus. Fokusnya dia apa? Pecahkan kaca, betul nggak? Orang gila aja bisa fokus. Itulah kekuatannya sebuah fokus, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Anda fokus Anda apa? Mau ketemu yang seperti apa? Fokus. Jangan meleng ke kanan, meleng ke kiri. Yang keempat, komitmen. Ada sebuah pakar motivator yang luar biasa mengatakan bahwa kenapa orang menikah? Jatuh cinta itu mudah. Karena jatuh cinta pada saat pikiran kita senang, pada saat kita happy. Tapi yang lebih penting adalah bukan jatuh cintanya, tapi bagaimana Anda bisa membangun cinta sampai di akhir kemudian. Karena saat membangun cinta itu pada saat kita dilukai, kita terluka, tapi kita tetap membangun cinta kita sampai di tujuan. Bisnis ini juga sama. Saat Anda mengatakan join di TNC ini, bukan joinnya. Karena join pertama kali, Anda sudah mendapatkan sebuah gambaran yang menarik. Oh, penghasilan 40 juta. Oh yes, semangat join jet. Sama dengan orang menikah. Oh yes. Di dalam perjalanan TNC ini, begitu ada sandungan, begitu sudah banyak terluka, begitu Anda sudah banyak masalah, Anda langsung meninggalkan. Sama dengan pada saat Anda memutuskan untuk kawin menikah karena cinta, tapi Anda tidak siap untuk membangun cinta Anda. Bapak dan Ibu sekalian, Anda membangun TNC adalah bagian daripada Anda membangun cinta Anda kepada keluarga. Saya tahu kok, banyak laki-laki yang sekarang di sini ini adalah penipu-penipu semua, pembohong-pembohong semua. Tidak pernah tepati janji. Banyak, tapi nggak semua, tapi banyak. Ya kan? Yang nanti kalau kamu kawin sama aku akan kubahagiakan loh. Yang bener yang tak bahagiakan. Sampai sekarang jangan bahagia. Tukang kredit tiap hari datang. Ya kan, betul ya ibu-ibu ya, betul ya. Tuh kan, marah. Yang bapak-bapak marah. Yang ku janjikan nanti kamu tak belikan cincin berlian. Sampai sekarang cincin kawin ku yang bodol mas. Mana bahagia? Bener ya? Oh ibu itu langsung. Tapi ingat, perempuan juga sama. Saat punya anak yang pertama, yang kamu nanti kalau jadi anak, kamu akan tak, semua dipersiapkan, punya cerita yang mulu-mulu, begitu hanya lahir, punya cerita macam, tak bikinkan rumah yang bagus, kamar yang bagus, sampai sekarang itu loh, spraynya bau ompol tidak diganti-ganti. Dan kita ini kadang-kadang suka dengan alasan untuk menghibur diri, untuk membenarkan dirinya. Banyak sekali alasan yang bisa dibuat. Ya sebetulnya sih mau juga, tapi kan karena gini, kan gajinya nggak naik-naik, karena ini, macam-macam. Ya sebetulnya mau juga sih belikan anak seperti ini, tapi kan masalahnya ini, kan yang banyak ini. Betul toh? Sekarang kan bawang putih lagi, bawang putih jadi kambing hitam lagi. Kalau Anda masih bermasalahkan dengan kenaikan bawang putih, itu tandanya Anda masih belum makmur. Betul nggak? Tapi suatu ketika kehidupan kita bawang putih mau naik 100.000 sekilo, gak peduli. Wong aku gak pernah masak kok. Lah kan gak pernah masak. Lah kalau beli kan gak perlu. Bawangnya berapa bu harganya bu? Kan enggak. Ya tinggal beli aja bayar, selesai. Nah oleh karena itu mari kita angkat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yaitu dengan cara tadi yang saya katakan, bahwa Anda harus punya dream. Anda sudah memikirkan sebuah impian yang jelas Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, be a good leader. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, siapapun kita, apapun latar belakang kita, pada saat kita menjalankan TNC ini, suatu ketika kita akan menjadi seorang follower, dan suatu ketika kita akan menjadi seorang pemimpin di dalam grup kita. Seorang bintang 4 dia sudah menjadi pemimpin di dalam grupnya. Bintang 5 makin ada. Suatu ketika bintang 6 Anda sudah mulai menjadi pemimpin di grup Anda. Persiapkanlah diri Anda untuk menjadi pemimpin yang baik di suatu ketika. Atau Anda akan punya masalah dengan grup Anda karena kepemimpinan Anda tidak pernah berkembang. Baca buku,
Kalau nggak disuruh, susahnya setengah mati. Janganlah suatu ketika Anda menjadi seorang peringkat yang tinggi, tapi kemampuan leadership Anda sama dengan peringkat bintang 2. Ini cilaka 12. Pada saat orang sudah mempunyai jaringan yang begitu banyak, waktunya tidak akan pernah cukup untuk Anda bisa melakukan pembelajaran untuk mereka-mereka. Jadi apa yang dilakukan? Salah satu yang Anda lakukan adalah promosi. Promosi tentang kaset, promosi tentang hal-hal yang bisa mereka pelajari, yaitu promosi dengan buku, promosi tentang alat bantu. Dan ini membantu banyak pada saat saya menjalankan jaringan saya, yaitu saya promosikan mereka buku, saya suruh mereka belajar. Karena saya nggak punya kemampuan, apalagi keterbatasan waktu dan jarak. Saya yakin kok, banyak di antara Anda sekarang sudah mulai melupakan, tidak membaca buku. Siapa yang tahu buku yang bernama The Law of Leadership dari John C. Maxwell? Tolong angkat tangan. The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Siapa yang membaca buku? Siapa yang pernah membaca buku Robert Kiyosaki The Cash Flow Quadrant? Tolong angkat tangan. Jadi bagaimana kita bisa membangun jaringan kita dengan leadership yang bagus? Bapak dan Ibu sekalian, di network marketing, leadership driven business. Leadership inilah yang mengendalikan bisnis Anda. Keterpurukan leadership kita akan membuat jaringan kita rontok, akan membuat jaringan kita tidak punya pemimpin yang luar biasa. 6 bulan saya menjalankan bisnis ini, saya bekerja keras. Bekerja keras di dalam bisnis ini juga perlu. Jadi yang ke-6 itu adalah Anda bekerja keras. Menjadi pemimpin yang baik. Anda harus menjadi leader yang baik. Mau tidak mau Anda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin pada saat kalau kita mau nanti jaringan kita punya seorang pemimpin. Tidak banyak di antara kita yang mau melakukan. Hi man, this is your business. That is your business. Ini bisnis Anda. Itu loh, TNC ini bisnis Anda ini. This is our business. We are independent business owner. Ini adalah bisnis kita. Kita ini adalah direkturnya, kita ini adalah manajernya, kita ini adalah supervisornya, kita ini adalah karyawannya, kita adalah tenaga marketingnya, kita adalah tenaga pendidiknya. Sama. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Anda berpikir bahwa saya ini pandai bahasa Inggris itu dari dulu. Enggak. Saya memang dulu pernah sekolah di luar negeri, tapi begitu Inggris nggak dipakai sekitar 4-5 tahun ya lupa sudah. 2006 saya diajari sama anak saya bahasa Inggris. Kalau saya telepon ngomong bahasa Inggris itu keliru-keliru. Dulu ngomong angry aja keliru hungry. Oh, I'm hungry, you know. Loh, maksudnya apa? Maksud saya itu saya marah tahu. Saya ngomong I'm hungry, you know. Hungry itu lapar, Pak. Jadi orang di sana ngomongnya ketawa-ketawa, saya ngekek-ngekek. Ajar. Saya belajar. Karena dengan kemampuan yang seperti ini saya bisa mengembangkan bisnis di luar negeri. Saya sudah hampir di 80 negara, Pak. Seluruh Afrika sudah saya kunjungi. Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Zimbabwe. Saya pernah menjadi orang terkaya karena saya pernah tidur di hotel yang harganya satu malam 30 triliun di Zimbabwe. Keren kan? Gini-gini 30 triliun. Tapi 30 triliun uang Zimbabwe itu sama dengan 120 dolar atau 1,2 juta semalam. Tapi kan boleh dong klaim. Saya, kamu orang di sini konglomerat siapa yang bisa tidur hotel satu malam 30 triliun? Bagus TL. Karena Zimbabwe pada saat itu betul-betul ambruk. TNC membuka kantor di sana. Bulan pertama dia buka kantor, CCTV-nya hilang. Yang ngambil security-nya. Besok diganti, bulan kemudian diganti security-nya, yang hilang komputernya, yang ngambil security-nya. Akhirnya bulan keempat TNC tutup di sana. Disuplai dari South Africa. Tiap hari bawa mobil ke sana, aman. Saking terburuknya negeri itu, Zimbabwe, Kongo, Brazzaville, Rwanda, Mali, Latvia, saya udah ke sana semua. Eropa sudah komplit semua. Mulai dari Spain, Portugis, Greece yang belum, Austria, Belgium, Polandia, Hungaria, Czech Republic, Sweden, Denmark, semua. Asia apalagi, bosen sampai ke Cina.
Yang belum saya kunjungi cuman bagian banyak yang di daerah Amerika Selatan. Saya pasti akan kunjungi. Istri saya gini-gini, istri saya udah saya bawa ke 5 benua, Pak. Ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, India, Australia. Kan 5 benua, meskipun cuma satu-satu kan pokoknya 5 benua ya toh. Anda? Pacet Mojokerto. Banyuwangi, mentok-mentoknya Bali. Loh, Bapak Ibu sekalian, apakah saya juga dulu berpikir bisa seperti itu? Enggak. Saya juga punya latar belakang yang sama. Lahirnya di Babat, tinggal di daerah Blitar, Wlingi, daerah Beru. Loh, saya hafal Wlingi, Kesamben juga saya hafal, Lodoyo hafal saya, Kanigoro ya hafal, Talun ya hafal semua. Semarang itu ya kumpul semua, muter tidak karu-karuan kok. Karena ngikut orang. Semarang, Lasem itu ya pernah saya di sana. Jadi karena di Tianjin ini saya baru dulu nggak berpikir untuk bisa ke situ. Nah, di Tianjin inilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan banyak hal pembelajaran. Melihat negeri-negeri itu indah, Pak. Melihat negeri-negeri yang lain itu indah. Kemarin waktu di Turki saya tanya sama teman-teman, gimana Pak? Waduh Pak, luar biasa, baru Turki Pak. Wow, sip. Dan semua bisa Anda dapatkan. Berjuanglah Anda menjadi seorang crown. Karena One Vision ini sudah mendesain, PBO-nya sudah didesain, pada saat Anda menjadi seorang crown Anda bisa mendapatkan penghargaan, Pak. Yang jelas sekarang ada penghargaan tambah dari TNC, bisa ke Malaysia, bisa ke umroh, bisa dapat Scoopy, bisa dapat mobil niaga, betul nggak? Nantinya bintang 8 Anda bisa dapat 2 sekaligus. Reward Anda yang 20.000 sama mobil. Coba Anda hitung-hitung. Kalau 3 tahun aja Anda lakukan itu, Anda kompletin semua yang Anda dapatkan, 20.000 tambah 15.000 ditambah income Anda. Kalau menjadi seorang bintang 8 itu rata-rata seorang bintang 8 itu income totalnya dari bintang 3 sampai bintang 8 totalnya itu rata-rata 150 sampai dengan 240 juta total. Selama 3 tahun. Anda tambahkan 240 juta tambah 150 juta tambah 300 juta, Anda bagi 3 tahun. Sebetulnya sejak kita menjalankan TNC ini kita sudah dibagi 6 sampai dengan 10 juta setiap bulan, Pak. Cuman dirapel nanti di 3 tahun, di 2 tahun yang kadang dirapel. Perjuangan Anda belum selesai. Teruskan perjuangan Anda. Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan mobil itu belum apa-apa. Iya, belum apa-apa. Aircraft itu belum apa-apa. Dapat villa kecil. Pak, saya bukan ngomong bahwa villa itu kecil, tidak. Tapi hal yang paling berharga di dalam kehidupan Anda menjadi seorang leader, saat Anda duduk, donen Anda naik ke atas panggung, mengedifikasi Anda, menangis, membawa keluarganya, datang ke tempat Anda dan memeluk Anda dan mengatakan thank you very much. Setiap kali donen saya naik atas panggung dan saya duduk di situ, saya pasti menangis. Saya belajar. Karena dengan kemampuan yang seperti ini, saya bisa mengembangkan bisnis di luar negeri. Saya sudah hampir di 80 negara, Pak. Seluruh Afrika sudah saya kunjungi. Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Zimbabwe. Saya pernah menjadi orang terkaya karena saya pernah tidur di hotel yang harganya satu malam 30 triliun di Zimbabwe. Keren kan? Gini-gini 30 triliun. Tapi 30 triliun uang Zimbabwe itu sama dengan 120 dolar atau 1,2 juta semalam. Tapi kan boleh dong klaim. Saya, kamu orang di sini konglomerat siapa yang bisa tidur hotel satu malam 30 triliun? Agus TL. Karena Zimbabwe pada saat itu betul-betul ambruk. TNC membuka kantor di sana, bulan pertama dia buka kantor, CCTV-nya hilang, yang ngambil security-nya. Besok diganti, bulan kemudian diganti security-nya, yang hilang komputernya, yang ngambil security-nya. Akhirnya bulan keempat TNC tutup di sana, disuplai dari South Africa. Tiap hari bawa mobil ke sana, aman. Saking terburuknya negeri itu, Zimbabwe, Kongo, Brazzaville, Rwanda, Mali, Latvia, saya udah ke sana semua. Eropa sudah komplit semua. Mulai dari Spain, Portugis, Greece yang belum.
Austria, Belgium, Polandia, Hungaria, Czech Republic, Sweden, Denmark, semua. Asia apalagi, bosen sampai ke Cina. Yang belum saya kunjungi cuma bagian banyak yang di daerah Amerika Selatan. Saya pasti akan kunjungi. Istri saya gini-gini, istri saya udah saya bawa ke 5 benua, Pak. Ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, India, Australia. Nah 5 benua, meskipun cuma satu-satu kan pokoknya 5 benua ya toh. Anda? Pacet, Mojokerto, Banyuwangi, mentok-mentoknya Bali. Loh, Bapak dan Ibu sekalian, apakah saya juga dulu berpikir bisa seperti itu? Enggak. Saya juga punya latar belakang yang sama. Lahirnya di Mbabat, tinggal di daerah Blitar, Wlingi, daerah Beru. Loh, saya hafal Wlingi, Kesamben juga saya hafal, Lodoyo hafal saya, Kanigoro ya hafal, Talun ya hafal semua. Semarang itu ya kumpul semua, muter dak karu-karuan kok. Karena ngikut orang. Semarang, Lasem itu ya pernah saya di sana. Jadi karena di Tianjin ini saya baru dulu nggak berpikir untuk bisa ke situ. Nah di Tianjin inilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan banyak hal pembelajaran. Melihat negeri-negeri itu indah, Pak. Melihat negeri-negeri yang lain itu indah. Kemarin waktu di Turki saya tanya sama teman-teman, gimana Pak? Waduh Pak, luar biasa, baru Turki Pak. Wow, sip. Dan semua bisa Anda dapatkan. Berjuanglah Anda menjadi seorang crown. Karena One Vision ini sudah mendesain, PBO-nya sudah didesain, pada saat Anda menjadi seorang crown Anda bisa mendapatkan penghargaan, Pak. Yang jelas sekarang ada penghargaan tambah dari TNC, bisa ke Malaysia, bisa ke umroh, bisa dapat Scoopy, bisa dapat mobil niaga, betul nggak? Nantinya bintang 8 Anda bisa dapat 2 sekaligus. Reward Anda yang 20.000 sama mobil. Coba Anda hitung-hitung, kalau 3 tahun aja Anda lakukan itu, Anda kompletin semua yang Anda dapatkan, 20.000 tambah 15.000 ditambah income Anda. Kalau menjadi seorang bintang 8 itu rata-rata seorang bintang 8 itu income totalnya dari bintang 3 sampai bintang 8 totalnya itu rata-rata 150 sampai dengan 240 juta total selama 3 tahun. Anda tambahkan 240 juta tambah 150 juta tambah 300 juta, Anda bagi 3 tahun. Sebetulnya sejak kita menjalankan TNC ini kita sudah dibagi 6 sampai dengan 10 juta setiap bulan, Pak. Cuman dirapel nanti di 3 tahun, di 2 tahun yang akan dirapel. Perjuangan Anda belum selesai. Teruskan perjuangan Anda. Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan mobil itu belum apa-apa. Yak belum apa-apa. Aircraft itu belum apa-apa. Dapat villa kecil. Pak, saya bukan mau bahwa villa itu kecil, tidak. Tapi hal yang paling berharga di dalam kehidupan Anda menjadi seorang leader, saat Anda duduk, donen Anda naik ke atas panggung, mengedifikasi Anda, menangis, membawa keluarganya, datang ke tempat Anda dan memeluk Anda dan mengatakan thank you very much. Setiap kali donen saya naik atas panggung dan saya duduk di situ, saya pasti menangis. Ya Tuhan, Engkau sudah berikan aku sebuah kesempatan untuk menyaksikan seseorang yang berbahagia karena keluarganya diajak. Anaknya bisa ketawa-ketawa, istrinya bisa memeluk suaminya. Mungkin di dalam perjalanannya mereka juga punya problem, hubungannya mungkin juga enggak harmonis. Semuanya karena ekonomi, Pak. Tapi begitu sudah mulai terselesaikan ekonominya, mulai mesra. Saya melihat Pak Andi Ajis itu sama ibunya, di atas panggungnya dirangkul-rangkul, takut hilang. Ya, makin mesra, Pak. Dan saya bahagia melihat seperti itu. Saya senang. Menurut saya ini ada sesuatu yang luar biasa. Ini more than villa, more than aircraft, more than yachts, more than car. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa di dalam kehidupan kita ini sama dengan kita mengarang buku. Ngarang buku harus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 kesimpulan. Hari ini banyak di antara kita masih mempunyai bab 1. Bab 1 itu adalah bab yang dimana latar belakang Anda. Saya orang bodoh, Pak. Lulusan sekolah, nggak lulus sekolah. Saya orang yang keras kepala. Saya anak orang miskin. Ini bab 1.
Semua orang tahu, tapi buku ini kalau dijual nggak laku kalau bab 1 tok, Pak. Nah mungkin sekarang Anda sudah mengambil bab 2. Bab 2 pada saat Anda ingin merubah kehidupan Anda, memutuskan untuk jadi TNC. Di bab 2 ini adalah perjuangan. Bab 3 adalah mempertahankan. Pada saat Anda rontok, Anda masih tetap bisa eksis. Anda rontok eksis, sama dengan seorang donen saya waktu saya ketemu dengan saya. Pak Agus, donen saya semuanya pada hilang. Yang penting adalah bukan donenmu yang hilang, tapi yang paling penting adalah dirimu tetap eksis enggak. Selesaikan buku ini, buat begitu banyak penghargaan-penghargaan yang dapatkan. Pada saat Anda mendapatkan reward untuk Crown Life, pada saat Anda mendapatkan reward untuk DHO, Anda semuanya Anda data semua. Karena pada saat Anda naik ke atas panggung, Anda bisa buat latar belakangmu yang jelek sekarang sudah menjadi orang yang seperti ini. Ini akan menginspirasi banyak orang. Selesaikan babmu, Pak. Selesaikan bukumu. Supaya buku ini laku dijual. Supaya buku ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Supaya bukumu bisa merubah kehidupan orang. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bergandeng tangan. Biarkan air mata itu mengalir. Menangis bukan menandakan bahwa Anda seorang lemah. Menangis adalah sebuah kekuatan, karena Anda berani menahan diri Anda. Keluar, biarkan air mata itu mengalir, tetapi tetap matamu menatap ke depan. Seorang yang menangis bukan seorang pecundang. Setiap hari, setiap kehidupan saya selalu menangis, tapi mata saya menatap ke depan. Saat tangisanmu makin deras, matamu memandang ke depan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan saya untuk bisa memberikan yang terbaik pada keluargaku. Bapak Ibu sekalian, jagalah komunitas ini. Mari kita semuanya berjaga. Rasakan getaran tangan orang yang Anda pegang di samping. Mereka juga sama. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk keluarga mereka. Mereka berjuang untuk orang-orang yang mereka cintai. Hormati mereka. Jangan ganggu mereka. Pertahankan komunitas ini. Saya, Agus Laksono, hari ini mengatakan selamat berjuang, saudara. I love you all. Saya cinta kepada Anda semua.